Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfidla Aulia, kelas B1 selaku moderator bersama teman-teman saya kali ini. Ada Sagita Mutia Zahrani, saya sendiri Nurfidla Aulia, Andi Indah Sanayuda, Asnita, Aisyah, dan Nurdia. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan bab 4 yang berjudul Proses Manajemen Periklanan. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibunda Hadawiyah atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Slide yang pertama akan dibacakan oleh anggota kami yaitu Sagita Mutia Zahrani. Kepada Asa, saya persilahkan. Bab 4. Proses Manajemen Periklanan. 4 kelompok utama yang terlibat dalam keseluruhan proses periklanan adalah 1. Perusahaan dan organisasi lainnya. 2. Biro-biro iklan yang bertanggung jawab untuk menciptakan dan menempatkan iklan untuk para kliennya. 3. Perusahaan produksi iklan, yakni bisnis independen yang meliputi fotografi, film, serta lainnya menghasilkan iklan. 4. Media periklanan seperti surat kabar, televisi, dan lain-lain. Pembahasan proses manajemen periklanan didasarkan pada kerangka kerja yang terdiri dari formulasi seperti 1. Strategi periklanan. Strategi periklanan melibatkan 4 aktivitas utama. 2 aktivitas utama tersebut adalah menetapkan tujuan dan memformulasikan anggaran. 2. Implementasi strategi. Implementasi strategi berhubungan dengan taktik aktivitas sehari-hari yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kampanye iklan. 3. Pengukuran efektivitas periklanan. Pengukuran efektivitas periklanan merupakan aspek yang penting dari manajemen periklanan. Hanya dengan mengevaluasi hasil yang telah diperoleh sudah memungkinkan untuk menentukan apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sedang atau sesudah dicapai. Tujuan periklanan. Tujuan periklanan adalah tujuan-tujuan yang diupayakan untuk dicapai oleh periklanan. Penyusunan tujuan periklanan yang baik merupakan tugas yang paling sulit dari manajemen periklanan. Namun, tujuan-tujuan tersebut menjadi fondasi bagi seluruh keputusan periklanan yang ditetapkan. 1. Tujuan-tujuan periklanan merupakan ekspresi dari konsensus manajemen. Proses penyusunan tujuan benar-benar memaksa personil puncak di bidang pemasaran dan periklanan. 2. Penyusunan tujuan memandu aspek-aspek pengangguran, pesan, dan media dari strategi periklanan suatu merek. 3. Tujuan-tujuan periklanan menyediakan standar-standar sehingga hasil-hasil periklanan dapat diukur. Slide kedua akan dibacakan oleh Andi Indah Sanayuda. Pertanyaan yang muncul dalam periklanan: siapa, apa, di mana, kapan, dan seberapa sering. Siapa? Tujuan berhubungan dengan pertanyaan siapa yang menjelaskan pasar sasaran menurut kebutuhan-kebutuhan dasarnya yang dijadikan pemikat untuk suatu merek dan fitur-fitur atau ciri-ciri produknya, yakni pemikat dalam bentuk demokratis, psikografis, geodemografis, atau karakteristik-karakteristik lain yang mempengaruhi perilaku pemilihan. Apa? Pertanyaan apa meliputi 2 macam perkembangan, yakni apa penekanannya dan apa tujuan-tujuannya. Masalah penekanan berhubungan dengan berbagai fitur-fitur dan manfaat yang ditekankan serta emosi-emosi yang hendak ditimbulkan ketika mengiklankan sebuah merek. Iklan didesain untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu 1. Membuat pasar sasaran menyadari akan suatu merek baru. 2. Memfasilitasi pemahaman konsumen tentang berbagai atribut dan manfaat merek yang diiklankan dibandingkan merek-merek pesaing. 3. Meningkatkan sikap-sikap dan mempengaruhi niatan untuk membeli. 4. Menarik sasaran agar mencoba produk. 5. Mendukung perilaku pembelian ulang. Di mana, kapan, dan seberapa sering. Secara demografi, pasar-pasar manakah yang perlu ditekankan, bulan-bulan atau musim-musim apakah yang menentukan untuk iklan, serta seberapa seringkah seharusnya suatu merek diiklankan, merupakan masalah-masalah tambahan yang perlu diperhatikan ketika merancang tujuan periklanan. Hierarki efek. Metafora hierarki efek atau hierarchy of effect
menyeratkan bahwa bila pengiklanan ini sukses, ia harus menggerakkan konsumen dari suatu tujuan ke tujuan berikutnya. Walaupun bermacam-macam model hierarki efek telah diformulasikan, seluruhnya berdasarkan atas ide bahwa iklan menggerakkan orang-orang dari suatu tahap yang awalnya tidak sadar akan suatu merek hingga akhirnya mereka membeli merek tersebut. Masing-masing tersebut akan lebih dipahami dengan sempurna dengan mengkaji suatu iklan yang sesungguhnya. Tiap tahap dicetak miring seiring dengan bahasan yang dilalui dan dapat diwujudkan dalam bentuk pertanyaan seperti berikut. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asnita. Mana yang muncul lebih dahulu, sikap atau perilaku? Para akademisi dan praktisi berdasarkan hal di atas, tugas periklanan adalah untuk mempengaruhi pengharapan dan mendorong perilaku pembelian yang bersifat uji coba. Merek yang diiklankan selanjutnya harus dievaluasi berdasarkan kualitas merek itu sendiri. Bila merek itu memang nyata berkualitas, yakni menampilkan fungsi sebaik atau bahkan lebih baik dari alternatif merek saingannya, para konsumen akan melihat kenyataan ini akan memasukkan jenis merek ini sebagai bagian dari beberapa pembelian mereka. Mana yang lebih penting, informasi yang diiklankan atau pengalaman personal? Ketika konsumen menjadi pembelajar yang pasif dan informasi merupakan ciri khas kasus keputusan pembelian untuk kategori produk. Suatu sikap yang sesungguhnya, yakni suatu yang lebih dari suatu pengharapan, dihasilkan hanya setelah seseorang memiliki pengalaman langsung dalam menggunakan suatu produk. Suatu sikap yang khas timbul setelah pengalaman penggunaan produk. Dengan kata lain, pengalaman penggunaan aktual adalah sangat amat informatif dan meyakinkan daripada hanya mempelajari merek-merek dan dari iklannya. Apakah loyalitas terhadap merek merupakan suatu hal dijamin? Tidak. Pada beberapa contoh loyalitas merek yang kuat cukup berkembang sebagian konsumen. Contohnya, selalu membeli minuman cola yang sama, merokok merek yang sama, dan orang-orang menggunakan merek deodoran yang sama, pasta gigi yang sama, atau sampo yang sama. Namun begitu, dalam berbagai contoh lainnya, konsumen tidak pernah membentuk provinsi yang kuat terhadap merek manapun. Loyalitas merek adalah suatu tujuan yang ingin dicapai pengiklan. Untuk memperoleh loyalitas konsumen palsu, konsumen perlu 1. Menyajikan suatu merek yang memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Secara kontinu pengiklanan keunggulan merek untuk memperkuat sikap dan keyakinan konsumen terhadap merek. Apa implikasi perencanaan tujuan? Tujuan periklanan haruslah dirancang sesuai dengan keadaan yang mencirikan merek, khusus ini pengiklanan serta situasi persaingan. Sebagaimana ditekankan, periklanan diselenggarakan untuk mencapai tujuan seperti 1. Membuat konsumen menyadari suatu merek baru. 2. Mempengaruhi pengharapan merek tentang atribut dan keuntungan suatu merek. 3. Mendorong konsumen untuk mencoba merek tersebut. Tujuan pertama, kesadaran sangat penting untuk merek-merek baru atau belum mapan. Sebelum menggunakan, seseorang semata-mata mengharapkan suatu hasil tertentu. Setelah pemanfaatan, seseorang membentuk keyakinan tentang kemampuan merek untuk memenuhi harapan tersebut. Next akan dibacakan oleh Aisyah, dilanjut dengan Nurdia. Syarat-syarat penetapan tujuan periklanan yang baik. Tujuan periklanan adalah pernyataan spesifik tentang eksekusi periklanan yang direncanakan dalam pengertian tentang apa yang khususnya hendak dicapai oleh iklan tersebut. Tidaklah layak mendiskusikan isi tujuan tanpa merinci konteks periklanan baru. Kita dapat mensyaratkan bahwa tujuan iklan yang baik haruslah memuaskan. Tujuan harus mencakup pernyataan pasti tentang siapa, apa, dan kapan. Tujuan harus mencakup pernyataan pasti tentang siapa, apa, dan kapan. Tujuan harus menspesifikasikan halayak sasaran atau who, mengindikasikan tujuan spesifik seperti tingkat kesadaran yang hendak dicapai atau what.
serta mengindikasikan kerangka waktu yang relevan atau when, guna mencapai tujuan. Tujuan periklanan menyajikan agenda yang bernilai bagi komunikasi antara para pengambil keputusan pemasaran dan periklanan, serta menawarkan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pembanding penampil aktual. Tujuan haruslah kuantitatif dan dapat diukur. Persyaratan ini menuntut agar tujuan iklan bisa dinyatakan dalam istilah-istilah kuantitatif, agar bisa diukur, sebagaimana tujuan hipotesis yang dimaksud obat kumur Rembrandt, berbentuk pernyataan samar-samar seperti iklan seharusnya meningkatkan pengetahuan konsumen tentang berbagai keistimewaan produk. Tujuan harus menyebutkan besarnya perubahan yang diinginkan. Selain persyaratan harus kuantitatif dan bisa diukur, tujuan periklanan harus menyebutkan besarnya perubahan yang hendak dicapai. Tujuan harus realistik. Tujuan yang tidak realistik adalah satu hal yang tidak bisa dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan dalam investasi periklanan yang dimaksud. Tujuan harus konsisten secara internal. Tujuan periklanan haruslah cocok atau konsisten secara internal dengan tujuan yang dirancang bagi komponen-komponen lainnya dari bauran komunikasi pemasaran atau marketing communication mix. Tujuan haruslah lelah dan tertulis, agar berbagai tujuan bisa mencapai maksud untuk membantu komunikasi dan memungkinkan evaluasi. Penggunaan tujuan periklanan langsung dan tidak langsung. Tujuan langsung atau direct objective adalah tujuan yang mencari respon perilaku dari khalayak. Respon perilaku dari penerima iklan mencakup tindakan-tindakan yang seperti pembelian merek yang diiklankan, berbelanja di toko yang diiklankan, serta mengeluarkan untuk sebagai respon terhadap iklan donasi atau pengumpulan dana. Sebagai perbandingan, tujuan tak langsung atau indirect objective ditujukan kepada respon perilaku, atau dengan kata luas mencapai hasil-hasil komunikasi yang mendahului perilaku. Contohnya, peningkatan kesadaran merek, peningkatan citra merek. Kapan tujuan langsung cocok ditetapkan? Tujuan langsung biar ditetapkan ketika maksud periklanan adalah untuk menumbuhkan inisiatif perilaku atau tindakan tertentu. Ada 4 contoh utama periklanan ini. Yang pertama, periklanan oleh peritel. Terkadang iklan semata-mata memberi informasi pada para pelanggan prospektif tentang tuk baru atau berupaya menaikkan citra tuk. Tipe iklan seperti ini akan dianggap sebagai tak langsung, karena tujuannya bukan menggerakkan tindakan pembelian secara langsung yang segera. Yang kedua, periklanan respon langsung. Sebagian besar iklan melalui surat atau media massa, seperti surat kabar dan televisi, dirancang untuk membangkitkan tindakan yang segera. Tujuannya bukan untuk menciptakan kesadaran akan merek atau citra perusahaan, tetapi untuk membuat ribuan konsumen memesan produk mereka. Keadaan seperti ini merupakan keadaan yang sempurna untuk menyusun tingkat volume penjualan yang terencana sebagai tujuan iklan. Yang ketiga, iklan promosi jualan. Promosi penjualan dalam bentuk kupon, konteks, serta penawaran premium disajikan lewat iklan-iklan di media seperti surat kabar dan majalah. Bentuk periklanan ini diharapkan akan menghasilkan tindakan secepatnya dari pembeli, yang kemudian diukur dengan jumlah kupon yang berkumpul kembali atau jumlah orang yang mengikuti konteks. Yang keempat, iklan bisnis ke bisnis. Bisnis yang memasarkan produk mereka untuk bisnis lainnya, bukan sekedar para konsumen akhir, tetapi menggunakan periklanan dengan tujuan untuk menciptakan prospek bagi para salesman atau warganiawan. Efektivitas iklan biasa diukur berdasarkan jumlah telepon atau surat yang diterima dari para pelanggan prospektif. Kapan tujuan tak langsung tepat untuk diterapkan? Tujuan tidak langsung atau komunikasi biasa diterapkan dalam segala situasi periklanan lainnya. Hal ini khususnya dilakukan oleh para periklanan nasional berlawanan dengan para pengiklan lokal seperti pasar swalayan terdekat.
yang alasannya beriklannya biasa lebih bersifat tidak langsung daripada langsung. Haruskah penjualan mewakili periklanan? Suatu tujuan periklanan seperti peningkatan pendapatan penjualan merek X sebesar 10% melebihi penjualan tahun lalu adalah tujuan periklanan langsung. Sejak awal 1960, para praktisi dan pendidik periklanan telah menolak menggunakan volume penjualan yang digunakan oleh para pengiklan nasional sebagai tujuan periklanan mereka. Tinjauan tradisional, sudut pandang ini menyatakan bahwa menggunakan penjualan atau pangsa sebagai tujuan upaya periklanan produk merek terkenal tidak sesuai karena dua alasan. Yang pertama, volume penjualan merek selama periode yang ditentukan adalah konsekuensi dari sekelompok faktor di samping periklanan. Yang kedua, mengapa respon penjualan dianggap tidak mewakili tujuan upaya periklanan adalah karena efek iklan terhadap penjualan secara tipikal tertunda atau ketinggalan. Baik, terima kasih. Selanjut, tinjauan yang belum tentu benar heretical. Di sisi lain, beberapa ahli periklanan menantang bahwa iklan harus selalu menyatakan tujuan-tujuan dalam bentuk penjualan atau perolehan pangsa pasar, dan yang menolak hal itu akan mengalami kegagalan. Logika non-tradisional ini adalah bahwa tujuan periklanan bukan hanya menciptakan kesadaran akan merek, atau penyampaian pesan-pesan tersebut dalam naskah iklannya, atau untuk mempengaruhi pengharapan-pengharapan konsumen. Namun lebih tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan. Jadi, menurut pandangan ini, adalah mungkin untuk mengukur jika hanya secara samar dan tidak pasti apakah periklanan berkontribusi pada peningkatan penjualan. Guna memahami dengan lebih baik, logika pemikiran samar-samar tapi benar versus pasti tapi benar, vaguely right versus precisely wrong, yang disingkat VR versus PY. Kita perlu mengkaji lebih dekat unsur pokok elemen oposisional, salah satu versus benar dan pasti versus samar-samar. Pertama-tama, masalah benar versus salah menyangkut tujuan periklanan heretikalnya, atau VR versus PY, menantang bahwa penjualan adalah salah. Kedua, masalah pasti versus samar-samar cenderung pada penentuan tentang apakah periklanan telah mencapai tujuan. Terima kasih banyak kepada Ibunda Hadawiyah untuk waktunya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat dimengerti serta bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.